Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Buana 79, salam semangat selalu untuk seluruh pelajar di Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Kita lanjutkan untuk proses pembuatan laporan keuangan dengan Mayop Accounting, yaitu dari CV Lawu Aksesoris. Ya, dimana pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada proses memasukkan atau menginput data customer, data supplier beserta daftar saldo piutang dan daftar saldo utang. Kemudian untuk data persediaan barang dagang ini pun sudah kita masukkan. Nah, setelah langkah-langkah atau sampai pada tahapan memasukkan data customer, supplier, kemudian persediaan barang dagang beserta saldo masing-masing, maka tahap selanjutnya kita akan coba masuk pada proses atau tahapan memasukkan dokumen transaksi atau pencatatan dokumen transaksi. Ya, di sini kita lihat kita akan coba input ya dokumen transaksi nomor 1 sampai dengan selesai nanti ya sesuai dengan urutannya. Kita akan coba mulai analisis dokumen transaksi yang pertama atau transaksi nomor 1, bagaimana cara memasukkan ke dalam aplikasi Mayop. Dari transaksi-transaksi ini kita mulai dari transaksi yang pertama ini. Oke, untuk mempermudah proses kita coba belah layarnya seperti ini jadi dua ya untuk mempermudah proses inputnya. Kita akan coba mulai analisis yang pertama, dokumen transaksi yang pertama. Kita lihat bahwa ada bukti pengeluaran kas ya. Dokumen transaksi yang pertama adalah ada bukti kas masuk, ada penerimaan kas. Sesuai dengan keterangannya di sini adalah pelunasan piutang atas penjualan tanggal 24, yaitu piutang sejumlah 96.800.000, kemudian ada potongan ya sebesar 1.760.000 sehingga jumlah yang kita terima di sini adalah hanya 95.040.000 ya. Oke, atas adanya transaksi nomor 1 atau dokumen transaksi yang pertama, di sini ada dokumen pendukung ya, di mana dokumen pendukung pertama adalah yaitu faktur. Ini adalah transaksi saat terjadinya penjualan ya kepada toko Cikuray Permaini. Kita lihat pada saat transaksi penjualan itu terjadi tanggal 24 November. Ini sesuai dengan keterangan yang ada di bukti kas masuk ini, yaitu pelunasan piutang tanggal 24 November. Sini kalau kita lihat bahwa transaksi tanggal 24 itu penjualan yaitu tas gunung body pack, kemudian tas gunung Eiger dan sepatu gunung Adidas, yang totalnya di situ untuk penjualannya adalah 88 juta dengan PPN 10% itu 8.800.000, sehingga total piutang yang muncul tanggal 24 adalah 96.800.000. Nah, jumlah piutang ini tanggal 24 yang terjadi tanggal 24 kita terima tanggal 2 Desember yaitu pelunasan dari toko Cikuray Permai ini. Oke, bagaimana cara mencatat adanya penerimaan kas masuk atas dasar pelunasan piutang atau kita terima uang dari adanya pelunasan piutang. Oke, caranya adalah bahwa piutang itu terjadi karena adanya penjualan, maka di sini kita masuk ke tab menu sales, lalu masuk ke receive payment. Oke, kemudian untuk yang pertama pastikan bahwa deposit to akunnya atau penerimanya kita akan catat dengan menggunakan cash in bank. Ya, pastikan di sini adalah akun cash in bank. Kemudian kita masukkan, kita terima dari customer siapa, yaitu toko Cikuray. Kita klik di sini drill down-nya, kita cari PT Cikuray di sini. Oke, ya ini toko Cikuray Permai use. Kemudian setelah itu baru kita masukkan nomor transaksinya atau dokumen penerimaannya, yaitu kalau lihat ini BKM adalah BKM 12-1. Kita masukkan BKM 12-1. Oke, tanggalnya kita terima tanggal 2 Desember 2019. Oke, di sini kalian bisa tulis manual boleh seperti ini, yaitu 2 Desember 2019. Jumlah yang kita terima 95.040.000 kita terima atau kita catat di amount receive ini, yaitu 95.040.000 ya, seperti ini. Oke, lalu kita tab ke bawah. Di sini ada diskon 1.760.000. Nah, diskon ini kita masukkan ke kolom diskon ini. Kita catat secara manual 1.760.000. Kemudian kita tab. Ya, otomatis jumlah yang kita terima yaitu 95.040.000 ini akan masuk ke kolom amount applied. Atau kalian juga bisa dari sini nanti bisa langsung klik di sini di kolom amount applied atau jumlah yang kamu terima di sini. Oke, setelah kolom amount applied ini terisi, kalian bisa tab ke bawah
pastikan bahwa out of billetnya harusnya 0 di sini ya. Oke, di sini totalnya 96.800.000. Kemudian total due-nya berarti yang diterima adalah diskon. Oke. Ya, seperti ini ya. Diklik di sini di kolom amount apply-nya kalian klik, maka otomatis kalian tap ke bawah untuk out of billetnya pastikan di sini 0. 0 artinya sudah lunas. Oke, kalau sudah seperti ini bisa kalian record. Ya. Oke, print letter saja, cancel. Oke, itu yang pertama ya, cara memasukkan adanya penerimaan kas dari pelunasan piutang. Oke, kita lewat ini dokumen pendukung yang pertama tadi untuk transaksi terjadinya penjualan. Kemudian dokumen lampiran yang sebenarnya adalah faktur pajak, ini adalah perhitungan atas PPN-nya. Kita lewati, kita langsung masuk ke transaksi nomor 2. Ya, transaksi nomor 2 di sini kita lihat ada nota tunai. Nota tunai itu artinya adalah transaksi tunai. Atau adanya transaksi tunai, kita lihat apakah ini transaksi penjualan atau pembelian. Kita lihat di sini kopnya CV Lawu Aksesoris. Ya, jika ada nota tunai, kopnya perusahaan kita sendiri, maka ini bisa kita pastikan sebagai penjualan tunai. Nah, yang kita jual di sini ternyata adalah tenda 10 unit, tenda 10, sleeping bag, tas gunung dan seterusnya. Ini adalah penjualan jasa ya. Kalau kita lihat ini bukan barang dagang, yang kita jual adalah jasa. Ya, kita menyewakan bahasanya. Kita menyewakan yaitu tenda 10, sleeping bag, tas gunung, kompor portable, alas tenda. Ini adalah peralatan yang kita sewakan, sehingga ini adalah pendapatan jasa tunai, begitu ya. Nah, karena ini pendapatan atas jasa tunai bukan dari penjualan barang dagang, maka jika ada pendapatan jasa tunai, maka cara pencatatannya kita masuk ke menu banking. Oke. Lalu kita masuk ke receive money. Berbeda dengan saat adanya penerimaan dari penjualan barang secara tunai. Jika penjualan barang secara tunai, maka kita masuk ke menu sales. Ya, karena kalau kita lihat di sini adalah penjualan tunainya adalah yang kita jual jasa, ya, bukan menjual barang. Atau bahasanya di tanggal 3 ini kita menyewakan tenda, sleeping bag dan sebagainya lah ya, ada pendapatan jasa. Maka saat adanya penerimaan jasa secara tunai, maka kita masuk ke menu banking lalu masuk receive money. Oke, pastikan bahwa deposito akunnya akan kita terima atau kita catat dengan menggunakan cash in bank. Ya, seperti ini. Lalu kita masukkan ID-nya, nomornya di sini adalah NT12-1. NT ya. NT12-1. Oke, tanggal terjadinya transaksi tanggal 3 Desember. 3 Desember 2019. Jumlah yang kita terima, kita lihat di sini adalah 3.100.000. Kita masukkan ke kolom amount receive ini. 3.100.000. Oke, untuk memonya kita kasih sebagai pendapatan. Oke. Pendapatan jasa tunai. Oke. Nah, lalu kita masuk ke kolom bawahnya. Nah, di kolom akun, maka untuk pendapatan jasa ini akan kita gunakan akun yaitu service revenue. Oke. Use. Ya, kita tap ke seperti ini. Kalau sudah selesai, kita langsung record. Ya, itu cara pencatatan jika ada pendapatan jasa secara tunai. Oke, untuk dokumen di bawahnya adalah dokumen lampiran, yaitu dokumen pendukung transaksi ini yang nomor 2 ini, yaitu sebagai bukti adanya penerimaan kas dari adanya servis ya. Nih, sewa artinya ada pendapatan atas sewa tenda, S-bag dan seterusnya nih ya. Oke. Kita masuk ke transaksi nomor 3. Ada faktur di sini, kita tahu bahwa faktur itu adalah bukti transaksi kredit. Nah, saat kita sudah tahu ini adalah bukti transaksi kredit, maka kita lihat kredit apa ini. Ternyata di sini ya ada di dokumen transaksinya adalah CV Lawu Aksesoris. Artinya ini adalah penjualan barang secara kredit. Nah, berbeda dengan yang nomor 2 tadi. Kalau kita menjual jasa tunai, yang nomor 2 ini, maka untuk dokumen nomor 3 ini adalah penjualan barang dagang secara kredit karena buktinya faktur. Oke, di sini kita lihat ada penjualan 12 unit semua ya, 12 untuk tas gunung, untuk merek body pack, kemudian tas gunung Eiger dan sepatu gunung. Ini kita jual kepada toko Rinjani Indah. Oke, karena ini penjualan, maka kita masuk ke menu sales. Lalu masuk ke enter sales. Oke.
Pastikan bahwa bentuk layoutnya ini adalah item ya. Kita ganti dulu layout ini. Kita ganti layout, klik di sini, lalu pilih item sehingga tampilannya berubah seperti ini. Oke, kita masukkan dulu nama customernya. Kita jual di sini kepada Toko Rinjani. Kita masuk Toko Rinjani berarti yang ini. Oke, use. Oke, kemudian invoice-nya, nomor fakturnya adalah F12 garis miring 1. F12 ya, garis miring 1. Tanggal terjadi transaksi penjualan tanggal 3 Desember. Oke, tanggal 3 Desember 2019. Lalu kita masuk ke penjualannya. Oke, masuk ke penjualan sini. Lihat-lihat udah 12, kita menjual 12 unit untuk tas gunung ya. Kita masukkan jumlahnya di kolom shift 12. Oke, lalu tab lagi. Oke, untuk menampilkan nama barangnya kita tab lagi. Ya, seperti ini. Kita menjual tas gunung ya, berarti yang ini. Tas gunung body pack. Oke, use. Lalu kita tab. Kita masukkan harga jualnya di sini adalah 1 juta berapa ini? 1.500.000 ya. 1.500.000. Ya, lalu tab lagi. Kemudian di sini kita masukkan yang kedua, kita jual 12 unit lagi, yaitu untuk kita tab saja ya untuk menampilkan jenis barang untuk tas gunung Edger. Kita ya masukkan tas gunung Edger. Oke, tab lagi, lalu kita masukkan harga jualnya 1.700.000. Oke, yang ketiga kita masukkan 12 unit lagi, ini untuk jenis barangnya sepatu gunung, berarti yang ini sepatu gunung Nike ya. Oke, use. Oke, kita tab lagi, masukkan harga jualnya 1.350.000. Oke, tab. Oke, jika sudah, perhatikan, pastikan bahwa untuk di sini ya teks inclusive-nya ini kita buang ya, checklistnya kita buang. Karena kita buang maka berubah ya, tadi terhitung sih. Jadi kita masukkan lagi, kita masukkan ulang 1.500.000. Ya, kemudian yang ini tadi 1.700.000. Ya, untuk yang ini 1.350.000. Ya. Sehingga kita lihat, kita sesuaikan dengan dokumennya bahwa total itu 54.600.000, ada PPN 5.460.000 sudah sesuai, sehingga ada beban angkut ya. Kita masukkan freight-nya di sini, beban angkutnya ada 200.000. Ya, seperti ini. Sehingga totalnya semuanya adalah 60.260.000. Ini sudah sesuai seperti ini, ya. Oke, jika sudah sesuai seperti ini baru kita bisa record. Ya, itu cara memasukkan jika ada transaksi penjualan secara kredit. Oke, kita masuk lagi di sini. Ya, ini adalah dokumen tadi tanggal 3. Di bawahnya pasti ada dokumen pendukungnya, pendukung transaksi nomor 3. Ini ada faktur pajak standar atau perhitungan atas PPN yang ada. Oke, sekarang kita masuk ke dokumen transaksi nomor 4. Oke, nomor 4 ini kembali ada faktur. Ini berbeda dengan transaksi nomor 3 tadi ya. Kalau 3 tadi ada faktur, kopnya perusahaan kita. Itu transaksi penjualan. Nah, berbeda dengan yang dokumen transaksi nomor 4, ini ada faktur tetapi kopnya orang lain. Nah, kalau ada faktur, kopnya orang lain, ini adalah transaksi pembelian barang secara kredit. Oke, jadi ini kebalikannya dengan dokumen nomor 3 tadi. Kalau nomor 3 tadi ada faktur ya ini, tetapi kopnya perusahaan kita sendiri. Ini bisa kita pastikan sebagai penjualan barang secara kredit. Kenapa kredit? Karena buktinya faktur. Nah, kalau di sini ada faktur, kopnya perusahaan orang lain, maka ini bisa kita simpulkan sebagai transaksi pembelian barang dagang secara kredit. Oke, sekarang kita coba masukkan bagaimana cara memasukkan adanya pembelian barang secara kredit. Oke, pembelian kita masuk ke menu purchase, lalu masuk enter purchase. Oke, di sini suppliernya kita membeli kepada PT Everest ya. Kita klik drill down-nya ini, kita masukkan yang Everest ini. Oke, lalu kemudian di sini kita lihat apakah teks inclusive-nya tercentrang. Oke, di sini kita buang ya, jangan lupa, jangan sampai tercentrang ini. Kemudian yang selanjutnya kita coba masukkan. Di sini nomornya adalah EV strip 389. Oke, kemudian tanggalnya terjadi tanggal 4 Desember ya, 2019. Oke, baru kita masukkan jumlah pembeliannya ke kolom bill di sini. Oke, di sini kita membeli 17 unit.
Oke, tab lagi untuk menampilkan jenis barang. Untuk tas gunung body pack, kita membeli tas gunung body pack 17 unit. Oke, tab, kemudian masukkan harga belinya adalah 1 juta. Oke, lalu yang kedua kita membeli 17 unit kembali, tab lagi, oke, tab terus sampai daftar barangnya keluar. Kita membeli yang kedua 17 unit untuk tas gunung Eiger, berarti yang ini. Oke, kita masukkan, tab lagi, masukkan ke harga pembelinya 1.200.000. Oke, kemudian yang ketiga kita membeli 7 unit. Oke, untuk jenis barangnya adalah tas gunung Ray, berarti yang ini. Oke, use, kita tab, oke, kita masukkan harga pembelian 1.500.000. Ya, tab. Oke, sekarang kita coba cocokkan dengan dokumennya. Di sini kita lihat, oh di sini ada beban angkut 150, kita masukkan di kolom freight 150. Oke. Oke, kita lihat di sini jumlah total pembeliannya di situ adalah 47.900.000. 47.900.000 sudah ada beban angkutnya 150.000 ini. Sorry. Salah ya. Oke, dengan beban angkut 150.000 dengan pajaknya 4.790.000. Ini sudah sesuai ya. Sehingga total seluruh munculnya utang ya. Jadi transaksi pembelian kredit ini akan mengakibatkan munculnya utang, totalnya adalah 52.840.000. Ini sudah sesuai. Oke, jika sudah seperti ini, sudah sesuai, bisa kita record. Kita geser, kita simpan. Ya. No. Yaitu transaksi pembelian secara kredit. Cara memasukkannya seperti itu. Oke, lanjut ke dokumen transaksi berikutnya. Oke, ini adalah dokumen pendukung transaksi nomor 4 tadi. Ini untuk perhitungan pajak standarnya. Kita masuk ke dokumen nomor 5. Oke, dokumen nomor 5. Ini adalah bukti memo, ada memo yang informasinya adalah telah dikembalikan barang dagang kepada PT Everest atas pembelian dengan faktur EV389 tertanggal 4. Oke, jadi ini bisa kita simpulkan bahwa dokumen atau transaksi nomor 5 ini adalah transaksi retur pembelian. Ini ada hubungannya dengan transaksi nomor 4 atau dokumen transaksi nomor 4 ini. Jadi tanggal 4 ini kita membeli barang dagang, kemudian di tanggal berikutnya yaitu tanggal 5, ternyata setelah barang itu kita terima ada beberapa barang yang rusak ya atau tidak sesuai dengan pesanan, yaitu 1 unit untuk tas gunung body pack dan 1 unit untuk tas gunung Eiger. Sehingga karena tidak sesuai atau rusak, ini maka barang-barang yang ini kita kembalikan kepada suppliernya. Nah, adanya retur ini pastinya didukung dengan pendukung transaksi, yaitu ada nota debit, ini ada transaksi returnya, dan ada faktur yaitu transaksi yang terjadi tanggal 4. Ya, ini adalah dokumen pendukungnya, yaitu dokumen nota debit atau retur ya, bukti transaksi returnya, dan ada bukti faktur, ini adalah bukti pada saat transaksi pembelian barang kepada PT Everest. Oke, bagaimana cara memasukkan ya? Bagaimana cara memasukkan adanya retur pembelian ini? Caranya karena retur pembelian itu berasal dari transaksi pembelian, maka pada saat retur kita pun masuk ke menu purchase dan sama kita masuk ke enter purchase. Oke. Cara inputnya, suppliernya kita masuk ke Everest ya, karena kita mau mengembalikan barang kepada PT Everest. Lalu kita masukkan nomornya yaitu ini nota debit ya, ND 12 step 1. Oke, ND 12 step 1, tanggalnya tanggal 5 Desember. Oke, 2019. Oke, ini bedanya memasukkan transaksi pembelian dengan memasukkan retur pembelian. Oke, jika transaksi pembelian kita memasukkan jumlahnya ini kita positif, tapi jika kita memasukkan adanya retur maka kita gunakan tanda negatif. Misalnya ada 1 unit untuk tas gunung yang kita kembalikan, maka kita cara menulisnya di kolom bill ini adalah min 1. Seperti itu ya. Jadi pakai tanda min jika kita mencatat retur. Oke, kemudian tab untuk menampilkan jenis barangnya. Ini yang pertama adalah body pack, berarti yang ini use. Kemudian kita tab jumlah harga pembeliannya pada saat yang dikembalikan adalah 1 juta. Ya, seperti ini. Lalu yang kedua, itu pun sama 1 unit berarti min 1 ya, itu yang membedakan retur dan pembelian. Oke, kita masukkan tas gunung yang dikembalikan berarti yang ini ya. Oke, yang ini use. Tab, oke, nilai pengembalian barang adalah 1.200.000.
Ya, seperti itu. Kita cocokkan di sini subtotalnya adalah 2.200.000 sudah cocok, kemudian ada PPN 10% 220 sehingga total returnya adalah 2.420. Oke, sudah sesuai. Oke, jika sudah sesuai seperti ini bisa kita rekod. Oke, itu langkah pertama, pencatatan nilai retur. Langkah yang kedua, kita akan catat di register adanya pengembalian barang itu. Caranya kita masuk ke register, ya. Lalu kita masuk ke return and debit. Lalu kita perhatikan di sini muncul transaksi retur tadi. Oke, kita klik apply to purchase. Ya, seperti ini. Kita masukkan nomornya tadi yaitu ND ya, nota debit ya. Kita lihat supaya tidak salah. ND 12 step 1 nomornya, oke. Ya. ND 12 step 1, tanggalnya tanggal 5 Desember 2019. Oke, nilainya ini. Yang kita kembalikan adalah transaksi tanggal 4 tadi ya. Berarti yang ini ya. Oke, yang ini ya. Yang baris kedua berarti. Oke, kita klik jumlah ini ke kolom amount applied. Ya, otomatis dia keluar di sini. Jumlah ini akan masuk ke sini setelah kita klik. Oke, lalu kita tap ke bawah, pastikan out of balance-nya 0. Kalau sudah, kita record. Ya, seperti ini. Oke, itu selesai ya cara proses memasukkan transaksi retur. Yang pertama tadi kita catat nilai returnya yaitu ke enter purchase. Setelah itu kita record, setelah kita record baru kita masukkan ke register atau catat ke dalam register. Oke, itu transaksi nomor 5. Ya, saya rasa karena begitu panjang durasi, sementara ini kita sampai pada pencatatan dokumen transaksi nomor 5 ya. Untuk dokumen transaksi nomor 6 dan seterusnya kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.